على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على. Yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustad Amir. Mangga kamantena sim pribados nyanggakeun. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man dalla ala khairin falahu ajri mislu ajri fa'ilihi wallahu alam bil muradi. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya yang terutama datang dari kota Curug Dengdeng atas sampai Curug Dengdeng bawah yang ada hadir di sini telah diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara pengajian malam Senin ya. Pemuda atau orang tua ini ya. Dulu mah di sini teh direkam kalau nggak salah ya, nggak tahu sekarang karena aku sudah lama nginjak al-Islam cuman lewat-lewat saja gitu ya. Kalau dulu mah direkam di sini adanya. Namun alhamdulillah sampai kesempatan malam Senin ini kalau nggak salah ada 1 bulan lebih acara ini ya. Ada? Hah? Lebih. Setahu saya sudah pernah 2 kali hadir di sini, namun hadirnya di belakang gitu. Karena takut anak-anak, wah ini ada orang baru dari atas gitu ya. Ini berkat maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah saya dari atas ke sini 1 langkah sampai 100 langkah, mudah-mudahan ada entar bekal buat akhirat. Apalagi yang kamu yang hadir di sini juga dari 1 langkah atau sampai 10 langkah, mudah-mudahan ada ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan ajaran adalah hati yang ikhlas. Kalau enggak ada ikhlas dari sana ke sini biar 100 langkah enggak ada ganjarannya. 1 langkah ikhlas niatnya mau tatap thalabul ilmi ke Masjid Al-Islam, insyaallah ada bekal ganjarannya kita nanti di akhirat. Buat kita cari di sana tuh mana buku saya yang waktu malam Senin saya hadir di sana, ada enggak ya?
Kata Allah, enggak ada, kamu mah hangus semua karena kamu adalah cuman hanya pamer pakaian, ujub dan ria, cuman hanya kelihatan muka saja. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita enggak ria, enggak ujub karena niatnya ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah, ada maghfirahna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, tabi'in, solihin, suhada dan juga kita yang kumpul pada kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di akhirat nanti mudah-mudahan kita ada dalam benderanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah ingin mendapatkan syafaat dari Kangjeng Rasulullah, karena siapa orang yang baca salat banyak insya Allah akan secepat mungkin di akhirat akan dijadikan atau ada di bawah lindungan bendera Kangjeng Nabi. Insya Allah ya, kita syafaat terkenging di atau nabi dapat di yaumil kiamah di alam mahsyar. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga terlebih dahulu saya akan mengucapkan hablum minannas, karena selama saya di sini tahun 85 ya. Saya masuk pesantren Islam tahun 85. Kamu udah lahir atau belum gitu ya? Tahun 85 saya lahir, tahun 96 kalau nggak salah saya diangkat suruh belajar ngajar sama guru saya sendiri. Mudah-mudahan diberkati guru saya itu almarhum Kiai Haji Padidudin. Pada kesempatan kali ini kita mudah-mudahan ada barokahnya, satu atau dua patah kata atau satu huruf dua huruf kalau kita manfaatkan insya Allah dari guru kita akan mengalir ganjarannya daripadanya. Mudah-mudahan segala atas kesalahannya diampuni segala dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga saya mohon sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebetulnya yang hadir ada orang tua, pernah tuh Pak Muhlis ya, pernah kayaknya diajarin sama saya, pernah ya. Mang Hidin kalau nggak salah gitu ya, cuman nggak hadir. Saya menghimbau dulu sejenak, santri dulu dengan santri sekarang lain, ilmu dulu dengan ilmu sekarang juga lain. Lain apanya? Lain cara mencarinya. Ilmunya mah sama, cuman mencarinya, cara teknik mencarinya lain. Kalau dulu saya ngajar Al-Quran, biarpun cek orang kekata mengatakan bisa alif juga nges alhamdulillah gitunya, disuruh sama guru saya sendiri, Mak Amir coba tolong tajwid ajarkan pada anak-anak. Padahal saya belum pernah ngaji tajwid gitu ya. Karena apapun ada kitabnya, kita harus mempelajari. Insya Allah sedikit demi sedikit si kitab itu kita amalkan. Makanya dari sampai sekarang tidak terlupakan apa itu huruf mad asli, apa itu huruf mad badal, apa itu huruf, semuanya dari bacaan-bacaan ilmu tajwid insya Allah ya. Cuman kalau dulu saya benar keras kalau mengajar kepada anak murid. Kenapa? Sampai bawa bambu saya segini sampai dimasukin ke sini. Saya nggak pilih bulu, mau cowok mau cewek saya suruh baca surat Anu salah, coba lihat tangannya bagus apa jelek ya, dilihatin tangannya, baca sekali lagi bisa enggak. Kalau murid kayak seperti sekarang makanya harus ilmu tahu ilmunya. Murid sekarang harusnya dielus-elus, biar dielus-elus juga tetap aja ngajinya kedul, ngaji nage teu hayangeun, bari diusapan ge teu hayangeun. Tapi murid baheula mah diberi jangka, besok kamu harus talar surat Anu harus hafal. Ternyata besok dia yang hafal-hafal, yang enggak, yang hafal duduk di belakang, yang belum harus kembali ke depan. Makanya kalau dulu mah saya ngajar habis maghrib sampai jam 9 baru selesai ngajar. Mengapa? Karena saya kalau murid sekian banyak seperti begini, kalau belum bisa semuanya, saya belum selesai ngajar. Kata Akang, kenapa ngajar lama-lama amat? Karena Kang, saya mah pengen hari ini harus bisa tahfiz kulhu, semua harus bisa nalar kulhu, semuanya harus hari ini tuh.
Makanya orang yang 3 balik ke depan 3 kali saya pukul tangannya, besok tetap aja ngaji lagi. Tapi anak sekarang kalau beras gitu urusannya sama polisi. Nggak ada dulu mah. Karena naon? Mang Amir oger baheula diajar ku kolot di Jiwir tapi jadi pelajaran ku almarhum Bapak Atang, Ustaz Atang Sasmita. Sampai dilempar dulu mengaji teh pakai cempor nya lampu ajug nya. Nu ngaji di ditu teu bisa babet lampu ajug bledog karena sampingna bau minyak tanah arek KST nya. Sekarang mah boro-boro anak sekarang dielus-elus aja udah kurang ajar ya gitu. Karena apa? Karena situasi zaman. Makanya saya mengajak ke semuanya anak muda baik yang sudah punya istri atau yang muslis yang sudah punya anak, hati-hati, tidak bisa mengajarkan kepada anak-anak masukkan ke pesantren. Apa muda-pemuda di sini saya nggak bisa ngaji, harus gimana cara jalan keluarnya? Bisa mencari salah seorang ilmu ngaji atau ilmu baca Al-Quran. Saya pengen bisa ngaji nih Al-Quran. Enggak malam Senin aja, malam apa aja saya harus bisa baca Al-Quran. Karena untuk masa depan kita itu adalah akhirat. Akhirat apa yang kita harapkan nanti di akhirat itu? Cuman amal kan? Ngaji bukan amal. Hah? Ngaji amal bukan? Amal bekal buat kita. Adakan di sana man imamuka Al-Qur'anu imami ay ngaji tara. Ya? Ada kumaha bisa ngajawab di jero kubur ditanya ku malaikat munkar nakir. Man imamuka teh nyaho atuh Al-Qur'an ge poho deui leungit. Ya? Jeger ku malaikat ditampol. Ai ngaku imam urang teh Al-Qur'an, ari ngaji tara cig atuh sapoe teh sa ayat. Namun kul huwallahu teh mah hari ini kul huwallahu, besok Allahus Somad, besoknya ada lagi lam yalid wa lam yulad. Ya. Iya seperti itu. Itu mah kecil mah Amir. Kul huwallahu wal wajan kudu sampai saminggu. Tapi kul huwallahu yang mana 1 minggu itu yang benar mahrozul huruf ilmu tajwidnya. Kalau cuma dibaca kul huwallahu ahad, Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dapat pahala? Dapat pahala enggak? Sedangkan baca Al-Qur'an teh warotilil Qur'ana tartila, kudu naon? Kudu tartil maca Al-Qur'an teh aya ilmu tajwid, aya ilmu tajwidna. Jadi lamun teu bisa ilmu tajwidna mah keukeuh we belajar mung daerah gengsi geus kolot. Saya mah geus pemuda geus. Padahal mah ilmu papan henteu ngora, henteu kolot. Ari belajar ilmu mah. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari dalam kandungan orang tua sampai liang lahat, enggak ada batasnya. Apakah ada batasan orang tua? Saya mah udah tua enggak usah ngaji. Kalau mati emang cukup tua? Enggak kan? Apalagi zaman sekarang ini, saya menyarankan itu harus banyak-banyak beribadah teh. Yang diambil teh sekarang yang muda-muda. Oleh Allah itu yang sekarang yang diambil yang muda-muda banyak ya. Yang tua ada seperti mamang saya di sini. Udah tua, udah sakit-sakitan, sering sakit-sakitan, sehat sakit. Tapi Allah sudah ajal ditakdirkan. Emang udah ditakdirkan, tapi kebanyakannya sekarang yang muda diambil duluan, ya. Apalagi pada guru-guru kita yang dulu mah sekarang cuma tinggal ganti sama anak-anaknya semua. Ya. Yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, guru-guru buya-buya kita dari manapun udah habis semuanya. Apakah kita akan begitu saja akan ketinggalan guru kita? Apa kita akan terlantar? Pasti terlantar kalau kita tidak mendekatkan diri kepada kiai atau ulama-ulama yang barusan atau yang sekarang ini kita ada, harus didekati bukan dijauhi, ya. Makanya dari sekarang insya Allah ya, sedikit demi sedikit. Biasanya ini malam Senin banyak nggak yang hadir? Hah? Dari atas kebaikan berkurang ya, bukan maju. Jadi malah mundur. Pantesan aja zaman sekarang ini kiai juga banyak yang mundur. Kenapa? Mundurnya dicabut oleh Allah. Jadi kita tinggal apa tuh? Sedangkan di akhir zaman sekarang ini pantas ciri-cirinya kiamat itu Quran itu akan hapus, nggak ada, hilang. Ganti dengan apa? HP kan?
Quran disia-siakan di atas lemari, di atas meja, diemin aja. Yang dibaca apa? HP. Yang di HP cukup kita mendengarkan cuma sepintas. Enggak. Lain manfaatnya dengan baca di HP dengan baca di Quran, ya. Kalau di HP kita ingat cuma ada di sini. Tapi kalau di Quran ada di hati, ada di mata, insya Allah kita tidak akan terlupakan, ya. Saya bukan besar kepala nih. Saya tahun 76 sama Ustadz Atang Sasmita almarhum belajar juz 30 dari kulhu sampai An-Naba Amayata Sa'alun. Bukan saya sombong, yang hafal di pesantren Masjid Haji Gojali almarhum, bukan saya sombong, cuma 2 orang yang hafal. Saya dengan Bapak Karim KUA di sana. Tapi sampai sekarang gimana? Saya enggak menghafal, saya enggak apa. Tapi kalau ngelihat dari Quran sepintas begini, ditutupin, baca, insya Allah masih ada di sini. Itu ilmu yang dulu akan nempel di sini. Tapi ilmu sekarang ya enggak nempel, makanya adanya di HP, adanya sepintas. Waktu kita eling, kita ingat HP taruh di sini, baru ngaji Quran 5 menit, bosan ganti. Apa wipi lah, main apalah gitu, ya. Itu kebiasaan anak sekarang. Bisa enggak meredak seperti itu? Ada waktu. Kita sama-sama menyarankan, bukan dari situ. Saya juga perlu saran. Cuman saya sarannya meren keluarga sama istri saya. Kita lebih berbanyak baca Al-Quran daripada kita mempergauli HP yang enggak karuan. Betul. Yang di sini suka baca Quran cuman tadi doang di sini. Pulang di sini kayaknya main lagi YouTube. Jadi kebanyakan maksiat. Pantas di akhir zaman kata Nabi akan lebih dahsyat apapun akan terjadi di akhir zaman. Sekarang ini kiamat, ciri-ciri kiamat udah tentu. Sekarang kiamat sugro, apalagi segala macam. Apalagi sekarang adalah corona juga kiamat sugro. Karena itu mengambil nyawa orang. Emang mengambil udah ditakdirkan di sana juga. Emang udah ditakdirkan, tapi karena ada sebabnya. Kalau kita mungkin ditakdirkan di sana ada sebabnya. Kalau kita hati-hati, insya Allah. Kalau kita selalu ingat kepada Allah mah barangkali Allah mencabut. Saya tambah sering ngaji. Insya Allah kain corona lagi mau dideketkan, dijauhkan. Iya mah orang sieun kuno kitu ari ngaji kedua salat kan kedua. Makana aya mah kudu sering istighfar, sering eling ka Allah. Di mana wae waktu, di mana wae orang aya kudu eling, ya. Ulangan semaunya aja, semau gue. Komo tah meureun di mah alhamdulillah aya pengajian pemuda. Tapi di Al-Barokah saya udah dicontohkan beberapa kali. Tuh lihat di Al-Islam. Waktu dulu saya buka kehidupan di Al-Islam Irkam, pengajian pemuda waktu Irkam, kumpulan pemuda yang artinya adalah tausiah semua, biarpun enggak tausiah sendiri-sendiri, berkumpul-kumpul di masjid itu bukan menceritakan apa-apa. Tausiah adalah isi dalam Al-Qur'an. Waktu dulu juga ada pemuda yang disebut Irkam. Waktu saya pesantren sering gaul, makanya enak santri mana, ya. Harusnya santri itu kalau kegiatan malam Senin udah habis ngaji teh harusnya ke sini kumpul. Jadi ngambil hikmah sedikit-sedikit. Karena kita ngambil sekaligus adalah hikmah dari beberapa malam Senin yang sudah lalu, kita udah ambil hikmah. Apa yang ada di otak kita, apa yang ada di hati kita, sudah diambil enggak? Saya tanya, sudah ada enggak di sini? Dari kiai apa yang udah di sini, dari guru apa yang ada di sini, apa hikmahnya yang ada di otak kita? Yang ada, yang enggak. Tapi yang ada harus mengajak kepada yang kurang, ya. Seandainya kita kata istilah kamu sok santri aja ngajak-ngajak aku salat mah salat we maneh. Tapi henteu kituan orang kudu naon? Kudu terus-terusan nganasehat ka eta ka hiji jalma, ngajak ka eta hiji jalma supaya eta jalma teh naon? Daekeun. Ngan kumaha cara jalan ngajakna urang teh nya? Kalau kita ngajak dengan bahasa yang kurang etis kena hati seseorang, otomatis dia enggak mau.
Justru kata saya tadi ngajak itu harus dengan dielus-elus orang itu. Yuk kita sholat yuk, tuh ajan udah komandang. Kayak sakedeung deui. Setan mah eueuh sakedeung deui ieu sholat mah ayeuna. As-sholatu ala waqtiha, sholat teh kudu awal waktu. Dina waktuna teh sholat teh kudu geus aya. Ulang ngahir sholat, kalau aya sholat teh nyaeta pawailul lil musallin, sholat tapi engke manehna masuk ka neraka we sok ngahir sholat. Jadi lamun ngade mah urang teh aya babaturan asa taranjang keneh ya. Yuk urang ka masjid arek ganti balik hayu diantar ke urang. Balik ganti heula make samping atau arek make celana anu bersih, urang sholat ka masjid. Osok tara kitu. Hah? Osok tara ka babaturan gitu. Tara. Tapi sarua dayusna meureun. Urang teu ngajalan ka mana berarti dayus ganjaran urang ge eueuh. Tapi tadi teh ya urang lamun dudukeun cek hadis Nabi kana hiji perkara urang ge sarua meunang ganjaran. Perkara anu mana? Perkara anu hade. Nudukeun kana maksiat urang ikut dorakana, si eta nongton urang teu nongton adi mah ke kabagean dorakana. Da manehna anu nudukeun maksiat. Urang nudukeun kana hade ka hiji jelema cek urang teh hayu urang salat maneh ti heula we urang mah geus ngajak ieu insyaallah urang menang ganjaran arek manehna mah arek salat sabodo teh urang geus ngajakan berarti urang insyaallah menang ganjaranana. Itu kan yang diharapkan. Makanya dari mulai sekarang ke depan insyaallah kita harus berbagi rasa sesama teman, apalagi sesama keluarga kita sendiri, kakak kita, adik kita, ibu kita, bapak kita. Misalkan orang tua kita jawabnya kamu anak kecil tahu apa ngajak-ngajak aku sembahyang. Kamu aja sembahyang duluan. Bapak udah tua, saya anak kecil. Harus malu dong pak. Nanti yang di masjid nanyain bapak kamu ke mana. Misalkan kamu aja yang anak kecilnya sering sholat, bapakmu kemana nggak sholat. Otomatis gitu jawabannya. Jadi kita harus saling berbagi nasihat, saling berbagi rasa. Pertama dulu ada sama keluarga. Cuma kalau anak pemuda biasanya banyak pergaulan. Daripada gaulan itu saya juga makanya rasa malu. Padahal ini udah 2 kali ke rumah Mamir wayahna ceramah. Karena saya bukan orang ceramah. Kalau orang ceramah itu harus biasa berbicara, biasa tampil. Kalau saya pun nggak biasa. Kalau cuma saya mah biasanya paling di kampung saya pertama-tama pembawa acara dulu. Sedangkan kalau nggak biasa pembawa acara itu kalau nggak kencing paling ya. Sampai mulut bergetaran, muka merah, telinga merah kalau tampil itu. Karena malu. Kata orang teh, Mak Amir anggap aja itu mah katanya apa gebog, dia mah orang barang mati. Tetap aja kalau manusia hidup kita lihat pasti malu bergetar pasti begini. Makanya saya di atas di sana bulan-bulan ini ada pembentukan pemuda. Setiap Maulud Lajab kalau di kampung saya aja pembawa acara teh bingung. Pemuda banyak, makanya saya sekarang pemuda harus siap, harus tampil. Setiap Maulud Rajab harus tampil, pembawa acara, pengaji Al-Quran, dan juga apalagi sekarang difokuskan itu apa? Kalau di kampung saya marhaba ya. Kalau marhaba itu ada salawat kepada Kangjeng Nabi. Sekarang di mana-mana yang itu marhaba aja ya. Bukan nggak etis karena kita udah solawat sekarang saya harus banyak solawat. Orang yang banyak solawat Kangjeng Nabi nanti insya Allah kita dapat syafaat Kangjeng Nabi ada di benderana Kangjeng Nabi di alam mahsyar itu. Sedangkan alam mahsyar itu adalah segimana tidak bisa membayangkan. Cek paribasa ngagolongkeun oge moal peupeus saking ku rata-rata di alam mahsyar ngagolongkeun enog moal peupeus. Komode jelema matahari ngan tinggina satumbak. Lamun orang teu boga iman di dunia, teu boga amal di dunia, di akhirat matahari satumbak segimana setingginya? Segini paling. Sekarang jauh aja panasnya udah segini, apalagi setumbak segini. Di alam mahsyar nanti matahari tingginya setumbak. Segimana panasnya? Makanya kita dari sekarang itu harus menuntut ilmu, mencari ilmu sedikit-sedikit supaya kita nanti dapat di alam mahsyar itu dapat buku yang baik, bukan dapat rapot yang merah. Insya Allah buku yang baik kita berikan oleh Allah kepada kita dan juga diberikan oleh tangan kanan yang menerimanya. Kalau buku nggak baik penerimanya juga begini.
Otomatis kalau buku baik pasti begini. Rapot kita aja kalau jelek nggak enak dipandangnya, tapi kalau baik apalagi kita dapat prestasi. Nah seperti itu contohnya. Makanya sekali lagi kita semua mudah-mudahan sekali lagi, biarpun kita sedikit yang hadir di sini, mudah-mudahan kita ada dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang belum hadir, jangan sampai segini, misalkan ada 30, minggu besok tinggal 20, minggu besoknya lagi tinggal 10 orang. Bukan begitu. Kita tadabur ataupun kita ajak banyak, minggu ini 30, besok 35, minggu depan lagi 40, itu harus bertambah. Karena kebaikan itu kalau bertambah, walah bertambah kita amal kebaikannya. Tapi kalau berkurang, emang kalau kata kiai sekarang mah lebih baik mengajar 1 orang daripada mengajar 5 orang kurang ajar, mending 1 orang belajar tapi benar. Ya. Sekarang kamu aja, coba saya tanya pemuda di sini yang kebanyakan kayaknya yang enggak menyantren ya. Hah? Pernah nyantren semua enggak? Kalau cuman ngalamin doang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan pernah. Tapi kalau nyantren itu adalah minimal 5 tahun. Sekarang 5 tahun teh karena banyak YouTube. Kita belajar dakwah dari YouTube aja. Sekarang kiai dadakan banyak karena dia melihat YouTube. Tapi kalau santri dulu pengen jadi kiai itu adalah sedikitnya 20 tahun baru jadi kiai. Kalau sekarang boro-boro 20 tahun, 3 tahun dia lulus sekolah kabur, pindah di pesantren, 3 tahun pindah pesantren, lulus SMA kabur, balik ke SMA kawin, gawe, naon atuh. Padahal lamun boga ilmu mah urang teh moal kitu. Enggak bakalan kita terjerumus ke jalan yang sesat kalau kita boga ilmu. Saya dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 dapat ilmu di pesantren ini. Inilah hasilnya. SMA kelas 1 pindah pesantren ke pesantren sana sampai 3 tahun, hasilnya inilah. Itu ya. Enggak seperti saya dulu pesantren di sini pengen pindah ke Sukabumi, cita-cita pindah ke Sukabumi, udah Sukabumi baru ke Tasik baru pulang ke rumah karena orang tua saya nggak mengizinkan. Kalau nggak ada ridho dari orang tua percuma kita nyantren jauh-jauh ya, harus ada ridho dari orang tua. Apa itu Mama Amir?